Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan saya, Miss Ika. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi if clause plus imperative ataupun suggestion. Oke, kalian tentunya masih ingat dengan if clause karena ini merupakan materi yang pernah kalian dapatkan pada kelas 11 kemarin. If clause adalah klausa yang diawali dengan if, artinya juga dengan kalimat pengandaian ya. Oke, nah dalam kali ini kita akan menyandingkan klausa if dengan imperatif atau kalimat perintah ataupun suggestion. Nah, kalimat perintah ini bisa positif imperatif, bisa juga negatif imperatif. Oke, ya. Jadi sekali lagi bahwa materi ini merupakan materi ajar kelas 12 semester genap. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti setelah selesai pembelajaran, kalian semua diharapkan dapat pertama, menentukan struktur teks yang tepat dalam membuat kalimat pengandaian yang diikuti kalimat perintah langsung. Kemudian tujuan kedua yaitu menentukan struktur teks yang tepat dalam membuat kalimat pengandaian yang diikuti ungkapan memberikan saran, rekomendasi, atau nasihat. Oke, baiklah. Untuk pengawal materi, kita perhatikan dulu sebuah contoh berikut ini. Contohnya berupa sebuah dialog. Oke, now you have to study and observe the following dialogue. Oke, dialogue 1. The conversation between a man and a woman. Okay, the man asks the woman, "Are you okay?" And then the woman answers, "No, I'm not okay." And then the man says, "Well, if you trust me, let me know your problem." Sekali lagi, if you trust me, let me know your problem. Oke, do you see any if clause there? Bisa dilihat ada if clause ya? Iya, ada dalam kalimat if you trust me, let me know your problem. Oke, mari kita bahas dialog ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Okay, the first question is, what's wrong with the girl? What do you think? Yes, I think the girl is having a problem. Yeah, the girl is having a problem. How do we know that? I can see from her utterance. Is she okay? No, she is not okay. Okay, let's see. The girl answer, the woman answer, "No, I'm not okay." It means that she is not okay. And then what does the man say to her? Yes. Well, if you trust me, let me know your problem. Bisa kita lihat ya, ada if clause-nya. If you trust me, let me know your problem. Oke, sekarang kita lihat contoh dialog berikutnya. Oke, ada 3 orang di sini yang sedang berbincang-bincang. Oke, let's see what they are talking about. Oke, sama seperti pertanyaan yang pertama, observe and then answer the question. Okay, the man says, "Any suggestion for tomorrow's presentation?" And the woman answers, "Make it as effective as possible." And then the second woman says, "If you want to make our presentation effective, why don't we use PowerPoint?" If you want to make our presentation effective, why don't we use PowerPoint? Nah, di sini kita lihat ya, ada klausa if. Ya, terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh the second woman. Okay, and now let's see the question. Okay, the first question is, what are they talking about? Do you know what they are talking about? Yes, they are talking about their tomorrow's presentation. Okay, and then the second question. What is the second woman's suggestion to make their presentation more effective? Do you still remember? Oh iya, betul ya. Oke, bisa kita lihat dari pertanyaan what is her utterance? Apa kira-kira ungkapan yang diucapkan oleh perempuan yang kedua? Yes, if we want to make our presentation effective, why don't we use PowerPoint?
Oke. Nah, ya, berdasarkan contoh yang tadi kita lihat, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua pola ya, ada dua bentuk ya. Yang pertama if clause ditambah imperatif ya, dengan pola sebagai berikut. Nah, ini ya. Oke. If clause dan imperatif. Nah, if clause yang kita gunakan adalah if clause dalam bentuk present ya, dalam bentuk yang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian diikuti oleh imperatif ya, seperti yang sudah kita utarakan tadi bahwa imperatif adalah kalimat perintah. Biasanya diawali dengan kata kerja. Kalau berupa larangan tentunya diawali dengan kata don't. Kita lihat contohnya. If you trust me, let me know your problem. Ya, if you trust me, let me know your problem. Contoh yang kedua. If you go out, don't let the door unlocked. If you are hungry, eat something. Oke, ya. Kita lihat ya. If you trust me, let me know your problem. Ini tadi seperti yang ada dalam dialog yang pertama ya. Ketika laki-laki berkata, jika kamu percaya sama saya, ya, biarkan aku tahu apa masalahmu. Ya. Atau if you go out, don't let the door unlock. Jika kamu pergi, jangan biarkan pintunya tidak terkunci. Atau jika kamu lapar, makanlah sesuatu. Ya, kalau lapar makan gitu kan. Itu sebuah imperatif atau kalimat perintah. Oke, sedangkan kita bentuk selanjutnya yaitu if plus suggestion. Nah, untuk suggestion ada beberapa pola atau ada beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama atau pola yang pertama adalah suggestion dengan menggunakan kata should ataupun should not. Ya, kemudian diikuti oleh kata kerja pertama karena kita if clause-nya merupakan juga if clause dalam bentuk kata kerja bentuk pertama atau if clause dalam bentuk present. Oke, contohnya ya. Oke, kita lihat if you want to pass the exam, you should study hard. Ya. Selain kata kerja sesudah subjek kita juga bisa menggunakan bentuk to be. Misalnya if you are hungry, you should eat something. Oke, ya. Itu untuk pola yang pertama. Kemudian kita lihat pola yang kedua, ya. Suggestion-nya menggunakan have to ataupun don't have to. Oke, jadi kita pertama-tama kita sisipkan dulu subjek, baru kita menggunakan kata bantu have to atau don't have to. Kemudian tambah kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, if you want to go abroad, you have to own passport. Ya, if you want to go abroad, you have to own a passport. Oke, kemudian pola yang ketiga. Pola yang ketiga untuk suggestion-nya menggunakan why don't subject. Ditambah kata kerja pertama. Contohnya, why don't you? Oke, kita lihat. If you want to get relaxed, why don't you study batik painting? If you want to get relaxed, why don't you study batik painting? Artinya, ya bila kita ingin mengerjakan pekerjaan santai atau untuk bersantai, kenapa kita tidak mempelajari cara melukis batik? Ya, kan karena batik painting merupakan leisure activity, ya, aktivitas yang kita lakukan pada saat waktu yang luang. Oke, sekali lagi, if you want to get relaxed, why don't you study batik painting? Oke, ada tambahan nih sekarang ya bahwa if clause juga bisa disandingkan dengan recommendation atau rekomendasi. Kira-kira seperti apa? Kita lihat contohnya berikut polanya. Nah, polanya sama untuk if clause-nya, kemudian untuk suggestion-nya menggunakan model can. Ya, ini biasanya merupakan pilihan ya. Kita lihat contohnya dalam kalimat if you don't have any milk, you can use plain yogurt. Ya, jika Anda tidak memiliki susu, Anda bisa menggunakan yogurt rasa tawar. Ini merupakan pilihannya. Kalau tidak ada susu, bisa menggunakan yogurt rasa tawar. Oke, bagaimana? Nah, sekarang susunan kalimatnya dapat ditukar. Kalau tadi kita melihat contoh-contoh dengan if clause-nya ada di awal kalimat. Nah, sekarang kita bisa menukar posisinya. Artinya kita dahulukan imperatifnya atau suggestion-nya atau rekomendasinya di awal, baru diikuti dengan if clause. Contohnya, don't let the door unlock if you go out. Atau do exercise if you want to be healthy. Atau you should study hard if you want to pass the exam. If you can use plain yogurt if you don't have any milk.
Ya, jadi ini bisa kita tukar tergantung kebutuhan. Kira-kira kita enaknya di mana? Apakah kita dahulukan if-nya ataupun kita dahulukan imperatif, suggestion atau recommendation-nya. Tergantungnya kira-kira bagusnya di mana kira kita mendapatkannya. Oke? Ya, misalnya do exercise if you want to be healthy. Lakukan olahraga bila kamu ingin sehat, atau if you want to be healthy, do exercise. Bila kamu ingin atau bila Anda ingin sehat, lakukanlah olahraga. Oke, bagaimana bisa diikuti kan? Nah, ya. Nah, catatan jangan lupa bahwa ketika kalimatnya atau susunan kalimatnya ditukar, kita hilangkan tanda komanya. Apabila if clause-nya di awal, kita bubuhkan tanda koma sudah if clause. Namun apabila kalimatnya ditukar, if clause-nya kita disimpan di belakang, tidak usah menggunakan tanda koma. Seperti yang kalian lihat dalam contoh-contoh yang ada di dalam tabel tadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sekarang mencoba latihan soal. Nah, ya. Oke, dalam latihan ini kalian diminta untuk lengkapi kalimat di bawah ini. Bisa dengan kata, bisa dengan frasa atau klausa yang paling tepat yang telah disediakan. Nah, ini frasa-frasa atau klausanya ya. Oke, ada kata thank you, ada if you want to be healthy, ada sure I will, dan terakhir offer a good program to improve the school environment. Kita lihat soalnya seperti apa. Oke, soal yang pertama. Oke. I heard that you are one of the 3 candidates of the chairman of OSIS. Kemudian dia menjawab, yes ma'am, that's right. May I have your suggestion? Sini ya, ini mungkin seorang ibu guru ya bertanya kepada siswanya, I heard that you are one of the 3 candidates of the chairman of OSIS. Dan sang murid membenarkan, yes ma'am, that's right. May I have your suggestion? Kemudian sang murid meminta saran kepada gurunya. Kira-kira apa sarannya? Nah, ya. Silakan nanti kalian tinggal pilih untuk melanjutkan kalimat berikut ini. Well, if you want to be the chair of OSIS, bla bla bla. Oke. Ingat-ingat lagi tadi ya dengan beberapa frasa yang menjadi pilihan tadi. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, ini berupa dialog ya. Dialog antara Wendy dan Kate. Oke, Wendy berkata, "Hi Kate, you look like you're in pain. What happened?" And then Kate answered, "I don't know. I just stay at home and do nothing, but my back hurts." "You do nothing? Don't you exercise?" "No, I'm so lazy lately." Nah, ya. Di sini Wendy memberikan sebuah kalimat dan harus kalian lengkapi karena di sini ada ujungnya you should exercise. Apa itu exercise? Berolahraga. Oke, kira-kira apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Ya. Kenapa Wendy berkata you look like you're in pain? What happened? Ya. Mungkin Wendy melihat Kate seperti yang kesakitan katanya. Kenapa? Kate sendiri berkata I don't know. Dia tidak tahu katanya. I just stay at home and do nothing but my back hurts. Dia hanya diam di rumah, gak ngapa-ngapain tapi pinggangnya sakit. Nah, Wendy lantas balik bertanya, you do nothing? Don't you exercise? Ya, kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu tidak olahraga katanya. Dan Kate menjawab, no, I'm so lazy lately. Nah, kira-kira apa saran dari Wendy? Ya, sarannya sudah ada namun belum lengkap. Kira-kira apa yang dibutuhkan di sini? Oke, let's see. Kita lihat ke pembahasan soal. Oke, nah sebelum kita berbicara, ada kalimat yang diminta nanti ya. Nah, kira-kira ketika Wendy berkata di kalimat yang kedua terakhir, kira-kira apa responnya? Oke, kita lihat jawaban soal nomor 1. Masih ingat kan dengan pilihannya? Oke, ini kalimat yang tadi diucapkan oleh gurunya. Kemudian muridnya berkata seperti ini. Caranya kita lihat.
Oke, ya ini sarannya. If you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve school environment. Ya, jadi jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, katanya tawarkan program yang baik untuk meningkatkan lingkungan sekolah yang lebih baik, katanya tuh ya. Oke. Kemudian pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lihat lagi, tarik lagi kita percakapannya. Mhm. Oke, ya. Karena di sini Kate berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa di rumahnya, artinya tidak melakukan olahraga. Ya kenapa? Karena dia malas. Dan ini merupakan salah satu penyebab atau alasan kenapa pinggang Kate sakit. Ya, sehingga Wendy memberikan saran, if you want to be healthy, you should exercise. Dan kemudian Kate menjawab, yes, thank you Wendy. Iya, ya. Oke. Bagaimana? Bisa diikuti ya? Oke. Dan sekarang silakan kalian cari contoh-contoh yang lain mengenai if clause ditambah imperative, ditambah suggestion ataupun recommendation yang mungkin bisa kalian pernah lakukan sehari-hari. Baik itu kalian berikan kepada teman kalian, kepada adik kalian atau kakak kalian atau yang lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.